Sanksi hukum kepada para DC yang menagih nasabah yang sedang galbay, karena sekarang DC bisa juga dipenjarakan. Dan juga ada beberapa sanksi yang bisa dikenakan kepada nasabah yang telah melakukan galbay pinjol di tahun 2025 ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Pada kesempatan video kali ini saya ingin membahas tentang sanksi hukum kepada para DC yang menagih kepada nasabah secara brutal. Terus kemudian juga ada beberapa sanksi yang bisa dikenakan oleh para nasabah yang galbay di tahun 2025. Oke, di sini saya mau bahas ya. Nah, di sini dalam artian sanksi hukum tersebut untuk DC ini bisa terkena kasus pidana, sedangkan nasabah yang galbay itu tidak bakal kena yang namanya kasus pidana, tapi masuknya perdata ya. Nah, di sini saya mau bahas, dan ini menjadi sebuah hal yang saya kira mungkin para DC juga harus tahu ya teman-teman semuanya, agar nggak semena-mena lagi terhadap nasabah yang melakukan galbay. Karena seberat-beratnya nasabah yang melakukan galbay itu tidak ada hukum pidana, tapi kalau DC yang melakukan penagihan secara barbar atau mengancam, mengintimidasi, terus kemudian meneror, itu ternyata bisa dipidana. Oke, di sini saya mau bahas buat teman-teman semuanya. Oke, jadi langsung aja ke materinya ya. Saya sendiri sambil kesini ya, sering nengok ke sini karena saya sendiri di sini sambil buka tablet untuk mengetahui dasar-dasar hukumnya. Jadi ya sekali-kali saya sendiri ya sambil lihat ya, karena memang saya sendiri takut ada hal yang salah, karena masalah hukum kan masalah krusial dan juga masalah yang sangat penting. Jangan sampai salah menyampaikan informasi yang nanti ujungnya kena berita hoax. Oke, jadi kalau masalah hukuman untuk para DC terlebih dahulu ya, sebenarnya DC itu kan sudah dilatih, DC itu kan sudah dibimbing, DC itu kan sudah dimentorin, DC itu kan sudah kasarnya diajak bicara terlebih dahulu sebelum melakukan penagihan. Dan seharusnya DC itu tahu ya, kalau melakukan penagihan secara barbar, melakukan ancaman, intimidasi, teror, itu kalau nasabahnya berani melaporkan ke polisi, DC tersebut sebenarnya bisa dipenjara. Tetapi memang yang jadi salah satu hal yang paling susah adalah DC tersebut tidak pernah berani menyebutkan nama aplikasinya. Ya, karena memang sebenarnya DC itu tahu kalau mengancam, mengintimidasi, meneror itu udah melanggar aturan dari DC dan bisa dikenakan pidana kalau misalkan si nasabah tersebut melaporkan ke polisi. Tetapi yang jadi masalah kadang-kadang DC tersebut tidak berani menyebutkan nama aplikasinya, makanya nasabah tersebut tidak bisa melaporkan kepada pihak kepolisian atau pihak berwajib, atau melaporkan ke OJK bahwasanya pinjol tersebut sudah melanggar aturan untuk DC-nya. Nah, kalau sebenarnya untuk melaporkan DC tersebut nggak perlu untuk menyebutkan nama aplikasi teman-teman. Jadi dari nomor telepon aja sebenarnya pihak kepolisian itu sudah bakal tahu lokasi dan juga pengguna HP-nya di mana, HP-nya aktif kapan dan yang lain sebagainya, itu sebenarnya udah tahu. Kalau kalian mau berani melaporkan langsung itu kepada pihak kepolisian atau kepada pihak yang berwajib, itu DC bisa dicari dan akhirnya kena kasus pidana juga atau bisa kena hukuman juga ya, di penjara. Itu bisa itu. Jadi saran saya, kalau teman-teman semuanya kena ancaman dan juga teror, nih kebetulan paman saya polisi, mau saya laporan kamu, gitu aja. Ancam balik kepada DC tersebut. Jadi kalau DC tersebut ngancam, kalian ancam balik. Kalau DC teror, kalian teror balik. Itu akan membuat sebenarnya mental DC akan jatuh juga. Nah, ini bisa ancamannya apa bang? Bisa kena pidana, bahkan kena hukuman denda juga ya teman-teman semuanya. Jadi jangan sembarangan kalau misalkan ada DC yang ngancam-ngancam kalian. Harusnya ketika ada DC ngancam, bukannya kalian tuh takut, tapi justru kalian tuh justru tenang. Sudah ada bukti, tinggal di screenshot. Nanti kalau misalkan mau nanti saya mau laporin ke polisi nih, kalian foto aja ke polisi. Nih saya lagi di kantor polisi nih, kamu ngancam-ngancam saya, kebetulan saya saudaranya ada polisi nih. Kamu bilang aja seperti itu, agar nanti DC tersebut malah justru saya yakin berbalik ngedown, atau malah justru terbalik di situ semakin ketakutan ketika mau mengancam kalian. Dan kalian itu videonya sekali aja, nanti kalau ada nomor yang berbeda kalian kirim lagi, kalau ada nomor lagi yang berbeda kirim lagi, seperti itu aja. Itu bakalan membuat DC tersebut takut untuk nagih kalian dengan cara ancaman ataupun teror ataupun bahkan mengintimidasi kalian seperti itu. Nah, apakah sanksi hukumnya hanya seperti itu aja bang? Iya, karena memang yang saya pengen sebutin yang sering terjadi di lapangan aja lah. Ancaman, teror, intimidasi, dan yang lain sebagainya itu sering banget terjadi ya teman-teman semuanya. Itu pertama. Lalu kemudian untuk ancaman DC lapangan itu seperti apa bang? DC lapangan itu mungkin untuk
tanda bukti ketika kita mau melaporkan kepada kepolisian. Ya memang kalau dipikir-pikir lapor polisi juga sekarang repot juga. Kan ada yang lagi viral juga tuh lagu bayar-bayar. Ya teman-teman ya. Jadi ya kalau sekedar laporan sih mungkin kita nggak usah. Tapi untuk menakut-nakutin DC tersebut itu ya kita boleh-boleh aja dan fair-fair aja agar DC tersebut kapok nggak mau ngancam-ngancam kita lagi. Nah kalau untuk DC lapangan kalian harus berani merekam, harus berani membuat video atau paling tidak rekaman suara itu harus ya, atau foto gitu kan, itu harus. Tapi kalau foto sih saya kira kurang komplit ya, jadi kalian tuh usahakan banget harus berani merekam ketika di si tersebut pertama tidak datang secara sopan santun atau tidak punya etika, atau di situ tersebut maki-maki, mencaci maki kalian di rumah kalian secara langsung, itu kalian harus membuat video. Tapi sebenarnya kalau di lapangan sih sekarang tuh udah jarang ya yang berani barbar seperti itu, apalagi datang ke rumah kalian terus kemudian mencaci maki, menggundur-gundur pintunya pakai kaki gitu kan, itu sekarang udah nggak berani karena memang gampang diviralkan dan bisa gampang tertangkap juga kalau udah viral. Dan yang paling penting adalah sebarkan ke media sosial, karena itu adalah cara yang paling ampuh agar nanti pihak pinjol itu mengkoreksi dan juga pihak kepolisian bisa bertindak, kalian nggak perlu lapor. Karena kalau udah viral, udah FYP nih di media sosial, saya yakin biasanya pemerintah bakal bergerak. Tapi kalau nggak FYP, kalau nggak viral, ya susah. Makanya saya sendiri membuat platform ataupun buat video ini agar banyak masyarakat yang teredukasi, dan saya berharap mudah-mudahan instansi pemerintahan yaitu khususnya OJK itu bisa melihat beberapa konten-konten saya dan teman-teman semuanya menuliskan aspirasinya di kolom komentar agar mereka juga baca dan akhirnya bisa menindaki pinjol-pinjol yang nakal ini, seperti itu ya. Nah, terus kemudian sanksi untuk nasabah yang galbainya gimana, Bang? Nah, kalau untuk sanksi nasabah ataupun sanksi hukum untuk para nasabah galbay itu tidak ada ya, teman-teman semuanya. Dan itu pun hanya masuknya perdata ya. Mungkin kalian sudah tahu semuanya, dan perlu diingat bahwasanya untuk kasus perdata ini baru 0,01% yang terjadi. Jadi dari sekian banyaknya kasus jutaan orang yang melakukan pinjaman, belum ada malahan saya lihat baru 0% yang terjadi yang namanya kasus perdata atau nasabah tersebut dibawa ke hukum atau ke persidangan ya, ke persidangan saja. Dan itu pun tidak akan yang namanya kena kasus pidana, akan dipenjara dan yang lain sebagainya, nggak ada adanya kasus perdata. Yang mana kasus perdata tersebut saya kira pinjol itu nggak bakalan berani juga, atau pinjol tersebut nggak mungkin juga mengajukan ke perdata kecuali hutang pinjol tersebut mencapai 500 juta atau 1 M ya. Karena untuk biaya ke pengadilan, menyewa pengacara dan yang lain sebagainya butuh biaya yang banyak juga. Kalau hutang kalian cuma 10 juta, 20 juta sampai 5 juta atau 100 juta sih ya aman-aman aja sih. Saya yakin kalian juga nggak bakal dibawa ke persidangan ataupun dibawa ke kasus perdata, itu tidak mungkin ya. Hutang 100 juta pun saya kira mustahil ya. Jadi kalau kalian hutangnya masih ya cuma 10 juta, 50 juta itu aman-aman aja, enjoy aja, nggak bakalan kena juga. Hanya saja kasus perdata tersebut yang mungkin nama kalian saja yang jelek di silik OJK. Dan kalau nama kalian jelek di OJK, jelek ya, masuk daftar hitam, itu tidak ada masalah sama sekali. Bikin KTP ya gampang, bikin rekening juga gampang, mau apapun juga tetap gampang, tidak ada halangan sama sekali. Jadi jangan pernah takutin kalau masalah kasus perdata tersebut, dan itu hukumannya pun sangat-sangat ringan. Bahkan nanti kalian itu nanti ditanya sama pengadilan, kamu mau sanggup hutangnya bayarnya berapa? Hutang 10 juta nih, saya sanggupnya 25.000 per bulan. Dikabulkan ya sudah, nanti kalian cicilan 25.000 per bulan. Seperti itu juga, oke? Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat dan bisa membuat kalian lebih tenang lagi terhadap yang namanya galbay pinjol. Kalau kalian ada pertanyaan, boleh tulis saja di kolom komentar atau DM langsung aja ke Instagram saya. Linknya sudah saya sediakan di deskripsi video ini. Saya mau tutup dulu video ini dan kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.